Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan juga? Don, jujur ya, ada satu hal yang bikin aku makin bingung. Kalau kalian bilang Yesus itu Tuhan atau firman Tuhan, kenapa di Alkitab berkali-kali ditulis Yesus itu berdoa dong? Bahkan dia minta tolong ke Tuhan saat mau disalib. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Itu kan kedengarannya aneh, seolah-olah ada dua Tuhan atau dia lagi bicara sama dirinya sendiri. Aku paham banget kenapa itu terkesan membingungkan, Ean. Tapi sebenarnya momen Yesus berdoa itu justru kunci untuk memahami siapa dia. Ingat poin kita tadi tentang inkarnasi, bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% iya. Terus hubungannya sama doa apa? Sebagai manusia sejati, Yesus harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia yang ideal, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Yesus tidak berdoa, maka dia bukan manusia sejati. Dia berdoa bukan karena dia kekurangan kuasa ilahi, tapi karena sebagai manusia, dia sedang memberi teladan betapa seharusnya manusia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tapi tetap saja, kalau dia itu firman Tuhan, kepada siapa dia bicara? Di dalamnya konsep Trinitas masuk. Kristen percaya Tuhan itu Esa secara hakikat, tapi memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Kudus, yang saling mencintai dan berkomunikasi sejak kekekalan. Jadi ketika Yesus berdoa, itu adalah komunikasi antara pribadi Anak yang sedang menjadi manusia di bumi kepada pribadi Bapa di surga. Berarti mereka terpisah dong. Bukan terpisah secara zat, tapi berbeda secara peran. Contohnya begini, Anne. Kamu punya pikiran, kamu punya kata-kata yang keluar dari mulutmu, dan kamu punya niat di hatimu. Ketiganya itu kamu, satu kesatuan, tapi ketiganya punya fungsi berbeda. Saat Yesus berdoa, itu adalah harmoni sempurna antara firman yang sedang menjalankan misi di bumi dengan Bapa sebagai sumber utusan itu. Tapi ada ayat di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku?" Itu kan kayak orang yang tidak punya kuasa. Nah, justru di situ letak pengorbanannya. Dalam pandangan Kristen, Yesus harus merasakan keterpisahan dari Allah yang dialami manusia akibat dosa, supaya dia bisa menanggung hukuman itu sepenuhnya. Doa-doa Yesus menunjukkan bahwa dia mengendiri diri. Dia tidak menggunakan kartu sakti sebagai Tuhan untuk menyederhanakan hidupnya di bumi. Dia memilih taat sebagai manusia sampai mati. Jadi kesimpulannya, dia berdoa bukan karena dia bukan Tuhan, tapi karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai manusia. Tepat sekali. Kalau dia cuma acting jadi manusia, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah lapar, atau nggak bisa mati, maka pengorbanannya nggak nyata. Dia berdoa untuk menunjukkan hubungan kasih yang kekal di dalam diri Tuhan itu sendiri, sekaligus jadi role model buat kita semua. Gimana, Don? Bisa diterima logikanya kalau kita pakai kacamata 2 kodrat itu? Mulai masuk sih. Jadi kuncinya ada di kemanusiaannya itu ya. Kalau begitu, apakah Yesus tahu kalau dia akan menang atau dia beneran ketakutan pas doa itu? Don, aku masih kepikiran soal Yesus yang berdoa tadi. Kalau dia tahu dirinya Tuhan, kenapa pas di Taman Getsemani dia sampai ketakutan dan berkeringat darah saat berdoa? Masa Tuhan bisa merasa takut atau ragu? Itu pertanyaan yang sangat manusiawian. Disitulah letak misteri besarnya. Dalam iman Kristen, ketakutan Yesus itu justru bukti bahwa dia tidak sedang berpura-pura menjadi manusia. Dia beneran merasakan kecemasan yang luar biasa. Tapi kan aneh, Don. Kalau dia bagian dari Tuhan, dia harusnya tahu akhirnya bakal menang kan? Kenapa harus sampai minta kalau bisa cawan itu berlalu? Bayangkan beginian, seorang pahlawan yang tahu dia akan menang dalam perang, tetap saja merasakan sakitnya saat peluru menembus kulitnya. Yesus tahu secara ilahi bahwa dia akan bangkit, tapi secara fisik dan mental sebagai manusia, dia merasakan beban psikologis yang sangat berat, karena dia akan menanggung dosa seluruh dunia. Doa-doa Yesus menunjukkan bahwa dia mengendiri diri. Dia tidak menggunakan kartu sakti sebagai Tuhan untuk menyederhanakan hidupnya di bumi. Dia memilih taat sebagai manusia sampai mati. Jadi kesimpulannya, dia berdoa bukan karena dia bukan Tuhan, tapi karena dia sedang memposisikan dirinya sebagai manusia. Tepat sekali. Kalau dia cuma acting jadi manusia, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah lapar, atau nggak bisa mati, maka pengorbanannya nggak nyata. Dia berdoa untuk menunjukkan hubungan kasih yang kekal di dalam diri Tuhan itu sendiri, sekaligus jadi role model buat kita semua. Oh alah, jadi doa itu semacam jembatan antara rasa takutnya sebagai manusia yang ditaburi Tuhan.
Bisa dibilang begitu, Yan. Kalau dia nggak berdoa dan nggak merasa takut, kita bakalan bilang, ah ya wajar dia kuat, dia kan Tuhan. Tapi karena dia berdoa dan bergumul hebat, umat Kristen percaya bahwa Tuhan itu benar-benar mengerti rasanya jadi manusia yang sedang tertekan, takut, dan menderita. Berarti jawaban kamu itu tadi mau bilang kalau Yesus berdoa bukan karena dia kurang Tuhan, tapi karena dia sangat manusia di saat yang sama. Tepat banget, Yan. Doa Yesus adalah bukti paling kuat bahwa Tuhan tidak hanya memerintah dari atas singgasana yang jauh, tapi dia turun dan merasakan beratnya berkomunikasi dengan Tuhan dari sudut pandang manusia yang terbatas. Menarik sih penjelasannya. Tapi kalau begitu, siapa yang memegang kendali alam semesta pas Yesus lagi tidur atau lagi berdoa di bumi? Nah, ini yang dari tadi bikin aku penasaran, Don. Kalau Yesus itu Tuhan yang sedang jadi manusia, terus siapa yang mengatur alam semesta pas dia lagi tidur, lagi makan, atau bahkan pas dia mati disalib? Apa surga jadi kosong? Pertanyaan ini sering banget muncul, Yan. Jawabannya balik lagi ke konsep Trinitas yang kita bahas tadi. Umat Kristen percaya kalau Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi meskipun firman-Nya menjadi manusia dalam diri Yesus, bukan berarti Tuhan pindah rumah seluruhnya ke bumi dan meninggalkan surga kosong. Maksudnya gimana? Kok bisa di sini iya, di sana iya? Pernah dengar istilah Maha Hadir? Nah, Tuhan itu roh. Bayangkan seperti matahari. Cahayanya sampai ke kamarmu dan memperoleh wajahmu secara pribadi. Tapi di saat yang sama, pusat energinya tetap ada di angkasa dan menyinari seluruh tata surya. Cahaya di kamarmu itu benar-benar matahari yang menyentuhmu, tapi tidak menghabiskan seluruh keberadaan matahari itu sendiri. Jadi, Yesus itu ibarat cahaya yang turun ke bumi, sementara mataharinya tetap di surga. Kurang lebih begitu analoginya. Dalam teologi Kristen, Sang Bapa tetap bertahta di surga, dan Roh Kudus memenuhi seluruh alam semesta. Yesus adalah Sang Firman yang mengambil rupa manusia. Jadi kendali alam semesta tidak pernah lepas, karena Tuhan itu Esa dalam 3 pribadi yang bekerja secara bersamaan secara harmonis. Terus gimana pas Yesus mati? Apa Tuhan sempat mati sebentar? Ini poin penting, Yan. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuh manusianya. Tuhan itu roh dan tidak bisa mati. Tapi karena Yesus itu satu pribadi yang utuh, Tuhan sekaligus manusia, maka penderitaan itu benar-benar dirasakan olehnya. Secara fisik dia mati dan dikuburkan, tapi secara ilahi dia tetap hidup dan bertenaga. Kematian fisik itu hanya bagian dari pengukuran untuk mengalahkan maut. Berarti intinya, alam semesta ndak pernah pilot otomatis dong ya? Enggak dong. Justru karena Tuhan itu tidak terbatas, dia bisa tetap menjaga galaksi terjauh sekaligus merintih rasa sakit di kayu salib di bumi pada saat yang bersamaan. Bagi akal kita yang terbatas memang sulit dibayangkan, tapi bagi Tuhan yang menciptakan dimensi ruang dan waktu, itu hal yang sangat mungkin. Oke, aku mulai menangkap logikanya. Jadi ini soal Tuhan yang melampaui dimensi logika kita ya, bukan soal Tuhan yang komprehensif bagi jadi potongan kecil. Tepat, dia tetap utuh, tetap esa, tapi menyatakan dirinya dengan cara yang paling bisa kita pahami sebagai manusia. Kalau konsepnya begitu, kenapa Yesus disebut sebagai satu-satunya jalan? Emangnya Tuhan gak bisa pakai cara lain? Don, jujur ya, ini yang paling ganjil di pikiranku. Kamu bilang dia maha kuasa, karena dia Tuhan. Tapi kalau dia maha kuasa, buat apa lagi dia berdoa minta kekuatan? Bukankah doa itu menunjukkan kalau seseorang itu butuh atau lemah? Tuhan kok butuh? Pertanyaan yang sangat logis, Yan. Jawabannya ada pada satu konsep penting. Yesus memilih untuk tidak menggunakan haknya sebagai Tuhan demi menjalani perannya sebagai manusia. Maksudnya tidak menggunakan hak itu bagaimana? Di Alkitab ada istilah mengosongkan diri. Bayangkan seorang raja yang sangat berkuasa, tapi dia memutuskan untuk menyamar jadi rakyat jelata karena mau merasakan penderitaan rakyatnya. Selama dia menyamar, dia tidak mau pakai fasilitas istana. Dia ikut antri makanan, ikut kerja bakti, dan kalau dia capek, dia minta tolong ke orang lain. Tapi kan di dalam dirinya dia tetap raja. Benar, tapi kalau dia pakai kekuasaan rajanya buat curang, misalnya pas lapar dia langsung telepon pelayan istana buat antar makanan mewah, berarti penyamarannya gagal kan? Dia nggak benar jadi merasakan rakyat. Oh, jadi Yesus juga gitu? Tepat.
Sebagai Tuhan, Yesus punya kuasa untuk menghancurkan musuhnya dalam sekejap. Tapi kalau dia memakai kuasa ilahinya terus untuk kepentingan pribadinya, maka dia tidak benar-benar menjadi manusia. Dia berdoa bukan karena zatnya lemah, tapi karena dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang taat. Jadi doa itu adalah cara dia membatasi dirinya sendiri. Bisa dibilang begitu. Doa Yesus adalah bentuk kerendahan hati. Dia mau menunjukkan bahwa kemenangan manusia atas godaan dan penderitaan itu bukan lewat kekuatan otot atau sihir, tapi lewat hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mau bilang ke kita, lihat, aku yang adalah firman saja berdoa, apalagi kalian manusia biasa. Jadi doanya itu adalah bagian dari misinya, bukan karena dia kehilangan mahakuasaannya. Berarti kemahakuasaannya itu tetap ada, tapi disimpan dulu supaya dia bisa merasakan jadi manusia yang beneran butuh Tuhan. Persis, dia maha kuasa dalam hakikatnya, tapi dia memilih menjadi lemah dalam keberadaannya di bumi. Itulah sebabnya doa Yesus dianggap sebagai pengorbanan terbesar. Tuhan yang harusnya disembah justru memilih untuk berlutut dan berdoa. Inti dari poin ini, dalam pandangan Kristen, Yesus berdoa bukan untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan, melainkan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah menjadi manusia.